Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi bertemakan menahan amarah. Sebenarnya apa sih itu kemarahan? Kemarahan adalah suatu bentuk emosi yang melekat dalam diri manusia. Lalu, apa itu marah dalam Islam? Marah dalam Islam adalah bara yang dilemparkan setan ke dalam hati anak Adam sehingga ia mudah emosi. Emosi yang merusak agamanya, bahkan diri mereka sendiri. Karena kemarahan dapat membuat seseorang menjadi gelap mata dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak disukai atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kemarahan mereka bisa melakukan sesuatu seperti melempar, memukul, mencaci maki, berkata-kata kotor, menghina, dan lain sebagainya. Siapapun tentu pernah merasakan kemarahan dan emosi yang sangat. Memang sifat marah tidak luput dalam diri manusia, karena manusia memiliki hawa nafsu. Nafsu yang mampu membuat manusia menjadi tidak baik dan melakukan sesuatu di luar kendali. Karena nafsu dapat membuat kita menjadi semakin tidak terkontrol karena terpengaruh oleh nafsu. Dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa setiap orang yang bertakwa adalah ciri penghuni surga. Dan salah satu ciri orang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasul, berilah aku wasiat. Kemudian beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lalu laki-laki itu mengulang-ulang permintaannya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab dengan jawaban yang sama, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW sendiri telah mewasiati kepada umatnya agar tidak terpengaruh oleh kemarahan, harus bisa meredam. Karena manusia adalah sosok yang tidak sempurna, oleh karena itu kita harus bisa mengendalikan agar kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Untuk kita bisa mengetahui kelapangan hati seseorang, kita bisa melihat mereka melalui diri kita, yaitu dengan melihat saat mereka marah. Apakah ketika marah mereka akan melampiaskan amarahnya atau tidak? Jika tidak, maka ia mampu mengontrol emosinya dan menguasai dirinya sendiri ketika ia marah. Namun ketika dia marah, dia seperti gunung yang ingin meledak, mengeluarkan panas, maka dia termasuk dalam orang-orang yang tidak terkendali emosinya. Karena kemarahan seseorang atau kemarahan Anda bisa memancing amarah Allah. Agama sendiri telah mewasiatkan kepada kita agar kita bisa menahan amarah sesuai dengan hadis, yaitu la taqdub walakal jannah. Janganlah engkau marah, niscaya bagimu surga. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat yang dirahmati Allah,
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya, meskipun ia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya dan membanggakannya dia di hadapan semua manusia. Kemudian Allah membiarkannya untuk memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia yang mampu menahan amarahnya, ia adalah orang yang terpuji. Karena menahan kemarahan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menahan kemarahan yang terpuji dan menahan kemarahan yang tidak terpuji. Menahan kemarahan yang terpuji adalah menahan kemarahan karena Allah, dan menahan kemarahan yang tidak terpuji adalah menahan kemarahan karena kita takut kepada orang yang membuat kita marah, maka itu bukanlah menahan kemarahan yang terpuji. Adapun saat-saat ketika kita boleh marah, yaitu ketika ada orang yang mau untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghina ataupun lain sebagainya, itu kita berhak untuk marah karena kita marah karena ada larangan Allah yang dilanggar. Dalam hadis lain disebutkan, orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang mampu menahan kemarahannya sewaktu kemarahannya itu dan emosinya bergejolak dalam dirinya, dan dia mampu menundukkan dan meredamkan nafsunya karena itu. Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin yang mampu untuk menahan amarahnya, dia pasti akan melakukan dalam keadaan ataupun suatu tindakan dengan benar. Karena apa? Karena setiap tindakan dan perkataannya tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Sahabat yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita untuk bisa menahan amarah? Yang pertama yaitu membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nafsu yang harus kita redamkan agar kita bisa menahan kemarahan. Yang kedua adalah diam. Kenapa diam? Karena diam kita tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu berpindah posisi. Apabila kita marah dalam keadaan berdiri, maka kita harus duduk. Apabila kita marah dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Lalu yang keempat yaitu mengambil air wudhu. Mengapa ketika kita marah mengambil air wudhu? Karena ketika kita marah kita mengambil air wudhu, maka air adalah sesuatu yang bisa memadamkan api. Karena kemarahan itu berasal dari syaitan, dan syaitan itu tercipta dari api. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit kemarahan kita dalam kehidupan sehari-hari, menguranginya. Karena sebuah proses harus dilakukan bertahap, yaitu sedikit demi sedikit, kemudian banyak, lalu kita bisa menjadi baik. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang sabar dan orang-orang yang pemaaf. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memotivasi kita semua agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan yang saya sampaikan baik melalui perkataan ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.